Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 202101040031, Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya guru meningkatkan minat baca pada siswa. Latar belakang. Meningkatkan minat baca harus dimulai dengan motivasi diri dalam membaca, sehingga dapat memicu akan pentingnya membaca bagi siswa dan masyarakat. Oleh sebab itu, dengan membaca, pandangan siswa maupun masyarakat terbuka terhadap hal-hal baru yang tidak diketahui sebelumnya. Upaya meningkatkan minat baca peserta didik sehingga para guru atau calon guru dapat mengetahui peserta didiknya dan dapat menyalurkan ilmunya kepada peserta didik. Diharapkan kepada orang tua, guru atau masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam meningkatkan minat baca. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi minat baca pada siswa? Kedua, bagaimana upaya yang dilakukan guru kelas dalam usaha meningkatkan minat baca siswa saat pembelajaran? Ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan guru kelas dalam usaha meningkatkan minat baca pada siswa saat di luar jam pembelajaran? Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui faktor minat baca pada siswa. Kedua, untuk meningkatkan usaha minat baca siswa saat pembelajaran. Ketiga, untuk meningkatkan minat baca pada siswa saat di luar jam pembelajaran. Pembahasan. Yang pertama, peran guru dalam mengajar. Guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Guru sebagai pengajar. A. Membuat ilustrasi. Dalam kurung menggabungkan suatu yang sedang dipelajari dengan suatu yang diketahui. B. Menganalisis. Dalam kurung membahas masalah yang dipelajari bagian demi bagian. C. Mendefinisikan. Dalam kurung meletakkan suatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana dengan menggunakan metode latihan. D. Bertanya. Dalam kurung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan tajam agar dapat dipelajari lebih jelas. E. Merespon. Dalam kurung mereaksi atau menanggapi pertanyaan peserta didik. Kedua, minat. Pengertian minat. Minat adalah kecenderungan seseorang terhadap sesuatu atau bisa dikatakan apa yang disukai seseorang untuk dilakukan. Pada dasarnya, setiap orang akan lebih senang melakukan sesuatu yang sesuai dengan minatnya, dalam kurung yang disukai, daripada melakukan sesuatu yang kurang disukai. Menurut Slameto, minat adalah suatu rasa suka dan keterikatan pada suatu hal aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan situasi di luar diri. Minat bukan dibawa sejak lahir, melainkan diproses kemudian. Minat terhadap suatu yang dipengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi minat-minat baru. Jadi, minat terhadap suatu merupakan hasil belajar dan menyokong hasil belajar selanjutnya. Ketiga, membaca. Pengertian membaca. Max Havell mendefinisikan membaca itu merupakan suatu kegiatan kompleks dan disengaja. Dalam hal ini merupakan suatu proses berpikir yang di dalamnya terdiri dari berbagai aksi berpikir yang bekerja secara terpadu mengarah kepada satu tujuan, yaitu memahami makna paparan tertulis secara keseluruhan. Aksi-aksi pada membaca tersebut berupa memperoleh pengetahuan dari simbol-simbol huruf atau gambaran yang diamati, pemecahan masalah-masalah yang timbul, serta menginterpretasikan simbol-simbol huruf atau gambar-gambar dan sebagainya. Membaca merupakan suatu proses dimaksudkan informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca yang mempunyai peran yang utama dalam membentuk makna. Membaca adalah efektif
Keterlibatan membaca dengan teks tergantung pada konteks. Orang senang membaca suatu teks yang bermanfaat akan menemui beberapa tujuan yang ingin dicapainya. Teks yang dibaca seseorang harus mudah dipahami, sehingga menjadi interaksi antara pembaca dan teks. Yang keempat, minat baca. Pengertian minat baca dapat disimpulkan bahwa minat baca merupakan aktivitas yang dilakukan dengan penuh ketekunan dalam rangka membangun pola komunikasi dengan diri sendiri untuk menemukan makna tulisan dan menemukan informasi untuk mengembangkan intelektualitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan perasaan senang yang timbul dari dalam dirinya. Minat baca juga dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku terarah guna melakukan kegiatan membaca sebagai tingkat kesenangan yang kuat. Di sini, minat baca diartikan sebagai keinginan yang kuat dari seseorang untuk membaca. Oleh sebab itu, semakin tingkat minat baca seseorang, maka semakin kuat keinginannya untuk membaca. Kesimpulan, meningkatkan minat baca pada siswa saat di luar jam pelajaran adalah memberikan tugas di rumah untuk membaca, dan siswa rata-rata membaca buku di rumah, baik buku mata pelajaran maupun buku cerita. Saran yang pertama, guru harus mendorong siswa agar minat bacanya lebih baik lagi. Kedua, guru harus menginformasikan bahan bacaan yang menarik agar siswa mau membacanya. Ketiga, guru harus mencari bahan bacaan yang sesuai dengan topik yang akan dibicarakan di kelas dan memberikan tugas yang berhubungan dengan peningkatan minat baca siswa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.